Sungguh letih, hati yang terus-menerus dikejar oleh keinginan. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini harus dimiliki. Keinginan yang tak kunjung puas membuat kita terjebak dalam rasa haus yang tak pernah terpadamkan. Kita mengejar lebih, berharap kebahagiaan ada di ujung pencapaian berikutnya. Namun, semakin kamu kejar, semakin jauh ia terasa. Lelah itu bukan hanya fisik, tapi juga lelah hati. Jiwa yang tak kunjung menemukan kedamaian. Tetapi ingatlah betapa tenangnya jiwa yang mampu berhenti sejenak dan mensyukuri apa yang telah ada. Hati yang mampu bersyukur dari segala keadaan akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Bukan dari apa yang dimiliki, tapi dari apa yang dirasakan dalam hati. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan soal berapa banyak yang kita kumpulkan, melainkan bagaimana kita mengisi jiwa dengan rasa cukup. Dalam syukur, ada kelegaan, ada penerimaan, dan di sanalah letak kebahagiaan yang tak tergoyahkan oleh keadaan dunia. Ingatlah, hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita mencapai sesuatu, melainkan tentang menunggu saat yang tepat. Terkadang kita begitu tergesa-gesa, berharap segala datang dengan cepat, tanpa kamu sadari bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki waktunya masing-masing. Bagai bunga yang tak bisa dipaksa mekar sebelum waktunya, begitu pula dengan mimpi-mimpi dan harapan kita. Jika kita terburu-buru, kita mungkin akan menemukan sesuatu, namun itu mungkin bukan yang terbaik. Bersabarlah, karena yang terbaik selalu datang di waktu yang paling tepat, di saat kita sudah benar-benar siap menerimanya. Yakinlah, waktu yang tepat tidak selalu cepat, tapi ia pasti tiba ketika segalanya telah selaras dengan apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan sadar bahwa penantian yang penuh kesabaran jauh lebih manis daripada keinginan yang terburu-buru. Tidak perlu selalu terang untuk memberikan arti dalam hidup ini. Ada kalanya, cahaya yang lembut, yang tidak menyilaukan, justru memberikan rasa nyaman dan menenangkan. Dalam setiap perjalanan, tidak semua momen harus dipenuhi dengan kilauan yang mencolok. Cukup dengan kehadiran yang setia, seperti bintang-bintang kecil di langit malam yang tak pernah padam. Mereka tak sebesar matahari, tapi kehadirannya yang konsisten, mengingatkan bahwa meski dalam gelap, harapan tetap selalu ada. Kita pun begitu dalam hidup. Tidak perlu selalu bersinar dengan gemilang. Yang terpenting adalah selalu ada untuk orang-orang yang kita cintai. Menjadi cahaya kecil yang memberi kehangatan dan rasa aman. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukan seberapa besar cahayamu, tetapi seberapa setia kamu menemani tanpa pernah padam. Dunia ini bagaikan setetes air di tengah lautan yang luas. Kita seringkali merasa haus akan banyak hal, harta, kekuasaan, pengakuan. Namun jika kita sadari, semua yang kita kejar hanyalah setetes kecil dalam hamparan kehidupan yang luas. Ketika kamu belum mendapatkan apa yang kamu inginkan, janganlah bersedih, sebab hidup tak hanya tentang memiliki, tetapi tentang belajar untuk menerima, memahami, dan berproses. Segala sesuatu memiliki waktunya, dan mungkin apa yang kita inginkan belum saatnya untuk kita miliki. Bersabarlah, karena kesedihan hanya akan membebani langkah kita. Dan jika suatu saat kamu telah mendapatkannya, ingatlah bahwa setetes air itu bukan milikmu sepenuhnya. Jangan menjadi sombong, karena apa yang kamu miliki hanyalah titipan sementara. Kita semua datang ke dunia ini tanpa membawa apapun, dan pada akhirnya kita akan pergi tanpa membawa apa-apa pula. Jadi, daripada merasa besar
atas apa yang telah didapat. Lebih baik kamu mengisinya dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Karena setiap tetes yang kita terima adalah berkah yang harus kita jaga, bukan untuk disombongkan. Jadilah pribadi yang apa adanya, karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kepura-puraan. Berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu akan membuat hatimu lelah, jiwamu tersesat, dan langkahmu terasa berat. Setiap hari, kamu harus memakai topeng, menutupi siapa dirimu yang sebenarnya, hingga pada akhirnya, kamu tak lagi mengenali dirimu sendiri. Namun, ketika kita memilih untuk menjadi diri sendiri, diri kita yang sesungguhnya, ada kebebasan yang luar biasa. Kamu bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, tanpa beban, tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Ingatlah, bukan hidup yang sebenarnya sulit, tapi terkadang kita yang sering mempersulitnya dengan harapan-harapan yang palsu, tuntutan yang tidak perlu, dan keinginan untuk menyenangkan semua orang. Padahal, hidup menjadi lebih indah ketika kita berdamai dengan diri sendiri, menerima siapa kita dengan segala kelebihan dan kekurangan, dan tidak lagi berusaha untuk menjadi orang lain. Ketika kamu menjadi pribadi yang jujur, tulus, dan apa adanya, kamu akan menemukan bahwa hidup tidaklah seberat apa yang kamu bayangkan. Justru, di sanalah letak kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hidup bukanlah tentang memiliki segalanya, dengan tumpukan harta dan fasilitas yang berlimpah. Sebaliknya, hidup sejati terletak pada kemampuan kita untuk menghargai apa yang kita miliki. Sekecil apapun itu, banyak orang terjebak dalam siklus pencarian tanpa akhir, berlari mengejar cita-cita dan keinginan yang tak pernah ada habisnya. Mereka lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan ditemukan dalam jumlah barang yang kita miliki, tetapi dalam setiap momen sederhana yang kita jalani. Seringkali, kebahagiaan itu ada dalam senyuman orang terkasih, dalam kebersamaan yang penuh kehangatan, dan dalam kesederhanaan hidup yang tidak terpengaruh oleh ambisi yang berlebihan. Cobalah luangkan waktu sejenak untuk merenungkan semua yang telah kita terima. Keluarga yang mendukung, sahabat yang setia, dan pengalaman yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan mengapresiasi hal-hal kecil ini, kita akan menemukan kedamaian dalam diri, serta mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Dalam setiap detik yang kita jalani, ingatlah bahwa hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi tentang seberapa banyak kita bisa memberikan dan merasakan kebahagiaan dari apa yang sudah ada. Jangan pernah terjebak dalam perasaan miskin atau kaya, karena keduanya seringkali bersifat sementara dan relatif. Sebaliknya, belajarlah untuk selalu merasa cukup. Karena dari rasa cukup itulah muncul syukur yang lebih berharga daripada semua harta di dunia dan seisinya. Rasa cukup adalah keadaan pikiran yang membawa ketenangan, mengajarkan kita untuk menghargai apa yang telah kita miliki, sekecil apapun itu. Ketika kita mampu melihat dengan jelas bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada banyaknya harta, melainkan pada kedamaian hati dan rasa syukur atas setiap napas yang kita hirup, maka kita akan menemukan kekayaan yang tak pernah terukur. Bayangkan sejenak, ketika kita bersyukur atas makanan yang ada di meja, atas kasih sayang keluarga, atau atas kesempatan untuk merasakan keindahan alam, kita akan menyadari bahwa kekayaan bukan hanya tentang angka di rekening bank, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Rasa cukup
menjadikan kita lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan, lebih sabar dalam menghadapi kekurangan, dan lebih peka terhadap kebahagiaan yang datang dari hal-hal sederhana. Cobalah untuk menjaga rasa cukup dalam setiap langkah, sehingga syukur yang lahir dari dalam hati kita akan menjadi cahaya yang menerangi jalan, memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah dengan penuh harapan dan penuh cinta. Terkadang dalam hidup, kita harus belajar dari pohon mangga yang tumbuh di tengah padang. Ketika manusia melemparinya dengan batu, bukanlah kemarahan yang dilontarkan, tetapi ia membalas dengan buah yang manis dan lezat. Pohon mangga tidak pernah menganggap setiap batu yang dilempar sebagai ancaman. Ia menyadari bahwa setiap serangan justru adalah kesempatan untuk memberi. Dengan ketabahan dan ketulusan, ia mengubah setiap luka menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dalam hidup ini, mungkin kamu sering menghadapi tantangan dan kritik dari orang-orang di sekitarmu. Mereka mungkin tidak mengerti, mungkin juga menyakiti dengan kata-kata dan tindakan. Namun, daripada membalas mereka dengan kebencian atau kepahitan, kamu bisa memilih untuk menjadi seperti pohon mangga. Balaslah setiap tindakan negatif dengan kebaikan, setiap hinaan dengan cinta, dan setiap kesakitan dengan harapan. Karena pada akhirnya, buah yang dihasilkan dari ketulusan hatimu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan seperti pohon mangga, kamu akan tumbuh menjadi sosok yang kokoh, tidak tergoyahkan oleh badai, melainkan memberikan manfaat dan keindahan bagi sekitar. Apa gunanya mata yang dapat melihat keindahan dunia jika kita hanya mendengar dengan kata-kata tanpa benar-benar memahaminya? Apa arti hati yang diciptakan untuk merasakan kebenaran jika kita hanya menilai seseorang dari apa yang dikatakan orang lain tentangnya? Telinga seringkali membawa cerita yang belum tentu benar, penuh prasangka, atau sekedar suara yang melewati mulut tanpa memikirkan hati. Mata yang jernih bisa melihat lebih dalam, melampaui penilaian yang dangkal, dan hati yang murni dapat merasakan kebaikan yang mungkin tak terdengar oleh telinga. Jangan biarkan telinga memutuskan siapa mereka, tapi lihatlah dengan mata dan rasakan dengan hati, karena itulah cara kita memahami manusia dengan sebenar-benarnya. Hanya dengan begitu, kita bisa menghargai sesama, bukan berdasarkan gosip atau bisikan, tapi dari kejujuran dan kebijaksanaan yang berasal dari diri sendiri. Jangan takut jika usiamu bertambah tua, karena usia hanyalah angka yang terus berjalan seiring waktu. Ketakutan yang sesungguhnya bukanlah pada rambut yang memutih atau tubuh yang mulai melemah, tetapi pada masa muda yang terbuang sia-sia tanpa makna. Setiap tahun yang kita lewati adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan mengukir kenangan yang berharga. Masa muda adalah waktu yang penuh energi, mimpi, dan harapan. Tapi, jika kita menghabiskannya tanpa tujuan, tanpa upaya untuk menjadi lebih baik, maka usia yang bertambah hanyalah tanda bahwa waktu telah berlalu, bukan pencapaian yang telah diraih. Usia tua tidak menakutkan jika diisi dengan kebijaksanaan dan pengalaman yang berarti. Namun, hidup yang berlalu begitu saja, tanpa kita manfaatkan sebaik-baiknya, itulah yang patut kita takutkan. Jangan sampai ketika menoleh ke belakang, kita hanya melihat kesempatan yang hilang dan waktu yang tak mungkin kembali. Maka, isilah masa mudamu dengan hal-hal yang bermakna, agar ketika tua nanti, kita bisa menua dengan penuh rasa syukur dan bangga.
Kesuksesan sejati bukanlah diukur dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan atau seberapa besar kekayaan yang kita miliki. Uang bisa memberikan kenyamanan, tapi itu hanya sebagian kecil dari makna sukses yang sesungguhnya. Sukses bukan tentang berapa besar angka di rekening kita, melainkan tentang seberapa besar dampak yang kita tinggalkan di hati orang lain. Ketika kita mampu memberi harapan, menyemangati seseorang yang sedang terpuruk, membantu mereka menemukan kembali cahaya di saat gelap, itulah arti sukses yang sebenarnya. Uang bisa habis, harta bisa lenyap, tapi harapan yang kita berikan kepada seseorang akan tetap hidup, menginspirasi mereka untuk bangkit dan melangkah maju. Kita menjadi bagian dari perjalanan hidup orang lain, memberikan mereka kekuatan di saat mereka hampir menyerah. Itulah nilai yang tak bisa diukur oleh uang. Karena sukses yang sejati terletak pada kemampuan kita untuk membuat dunia ini sedikit lebih baik, dengan memberi harapan dan menjadi cahaya bagi semua. Dalam hidup, sebagian anak terlahir dengan keberuntungan yang tampak mata. Mereka tumbuh di keluarga yang berkecukupan, dengan segala fasilitas yang memudahkan jalan hidup mereka. Tapi, keberuntungan itu tidak hanya datang dalam bentuk harta atau kemudahan. Ada anak-anak yang mungkin tidak dilahirkan dalam lingkungan yang serba cukup, namun mereka dianugerahi kekuatan yang luar biasa, semangat untuk berjuang, ketekunan untuk terus melangkah, meski jalan yang dilalui terjal dan penuh rintangan. Mereka mungkin tidak memiliki segalanya dari awal, tapi dalam hati mereka ada kekuatan untuk menjadi yang terbaik. Mereka belajar dari kerasnya hidup, menemukan makna dari setiap cobaan, dan tumbuh dengan keyakinan bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh latar belakang, melainkan oleh tekad dan kerja keras. Keberuntungan sejati bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita lakukan dengan apa yang telah kita terima. Maka, hargailah setiap langkah perjalananmu, karena masing-masing dari kita memiliki jalan hidup untuk menjadi sukses dalam cara kita sendiri dengan kekuatan yang telah semesta berikan padamu. Mengeluh tak pernah mengubah keadaan, sebagaimana menyapu pasir di padang tandus yang hanya meninggalkan jejak sia-sia. Setiap keluhan yang kita lontarkan hanyalah angin yang berlalu, tidak mampu memperbaiki apapun, hanya menambah beban dalam hati dan pikiran kita. Mengeluh hanya membuat kita semakin terperosok ke dalam ketidakberdayaan, seperti mencoba menghapus sesuatu yang tak pernah bisa hilang. Bukannya membawa solusi, keluhan hanya membuat kita lupa bahwa di balik setiap kesulitan ada jalan keluar yang menanti. Daripada terus menyapu pasir yang tak bertepi, berhentilah sejenak dan lihatlah ke dalam diri. Temukan kekuatan di balik kelemahan. Temukan makna di balik setiap cobaan. Karena hanya dengan bertindak, berpikir jernih, dan bersyukur, kita bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. Ingatlah, keadaan tidak berubah karena keluhan, tapi karena keberanian untuk melangkah dan menghadapi kenyataan dengan hati yang lapang. Mungkin seseorang mampu memaafkan hinaan yang diterima dengan lapang dada dan hati yang luas. Tapi jangan salah, meski kata maaf telah terucap, luka yang ditinggalkan oleh hinaan itu tidak serta-merta hilang. Ibarat goresan di permukaan kaca, meskipun sudah dipoles, jejaknya masih ada, membekas di sana selama-lamanya. Kata-kata yang dilontarkan dengan kebencian tidak hanya menyakiti telinga yang mendengarnya, tetapi juga menoreh luka dalam hati. Luka yang sulit sembuh, karena di balik setiap hinaan ada rasa sakit yang menempel kuat dalam perasaan. Orang bisa berpura-pura melupakan,
bisa tersenyum seolah tak ada yang terjadi. Namun, jauh di lubuk hati, rasa itu tetap tinggal, terus bergema. Maka, berhati-hatilah dengan setiap kata yang terucap. Karena, meski maaf telah diberikan, luka yang tertinggal seringkali membutuhkan waktu seumur hidup untuk benar-benar sembuh.